Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin juzuk 2. Alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. 35 Ghazwatut Taif, peperangan Taif. Ini peperangan Taif ini kelanjutan dari perang Hunain sebelumnya. 1. Sarar Rasul, berjalanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif, ke Taif, li muharabati man farra, untuk memerangi orang-orang yang lari ia ilaiha, kepadanya Taif, minal a'da, dari musuh-musuh, yauma Hunain, pada hari perang Hunain. Jadi ketika perang Hunain itu awalnya kaum muslimin mau kalah, kemudian pada lari, kemudian balik kembali karena dipanggil oleh Nabi. Ketika itu kaum muslimin bersama Nabi menyerang dengan serangan yang amat dahsyat, hingga orang-orang kafir musyrik kabur. Di antaranya ada yang kabur ke Taif. Nah, ini Nabi berangkat mau ke Taif ini mau menangkap mereka yang tadinya kabur. Itu ceritanya. Yang lari kepadanya untuk memerangi Siman, yang lari ia kepadanya Taif dari musuh-musuh pada perang Hunain, hari Hunain. Falamma wasala hunaka, maka manakala sampai ianya Nabi Hunaka ke sana, ke Taif, wajadal a'da'a qad tahassanu, mendapati ianya Nabi akan para musuh, qad tahassanu, sungguh telah membentengi oleh mereka di Taif, membentengi diri oleh mereka di Taif. Wa ma'ahum, dan sabit bersama mereka itu makanan setahun. Nah, ini ceritanya. Begitu Nabi sampai ke Taif, ternyata para kafir semuanya sudah masuk ke dalam bentengnya yang kuat. Mereka juga memasukkan makanan-makanan cukup untuk setahun makan. Ini luar biasa kisah di sini. Nabi melakukan pengepungan yang lama, nggak berhasil ini. Kita lanjutkan dulu. Walamma ra'aul muslimin, manakala melihat orang mereka kafir tadi, musuh, akan kaum muslimin, ramauhum, melempar oleh mereka akan kaum muslimin bin nabli. Nabli di atas panah atau batu-batu. Ramyan syadidan, akan lempar yang sangat. Jadi manakala orang kafir itu melihat kaum muslimin, mereka melempar kaum muslimin, dilempar, diserang. Serangan yang dahsyat sekali, ramyan syadidan, fajarahu, maka terlukalah mereka. Banyak kaum muslimin yang terluka. Fajarahu kasiran minhum, maka terlukalah mereka kaum muslimin, maka melukai, fajarahu, melukai oleh mereka kafir tadi, kasiran, akan kebanyakan, minhum, dari mereka kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang terluka. Wa qatalu isnai asyara rajulan, membunuh oleh mereka akan 12 orang laki-laki. Ini 12 orang korban di pihak Nabi. Jadi maksud membunuh di sini, kalau penjelasan dalam kitab Nurul Yakin, ada 12 orang yang terbunuh akibat luka-luka dari lemparan kafir tersebut. Jadi ketika itu, ini saya ceritakan sedikit yang ada dalam Nurul Yakin. Khalid bin Walid muncul, memanggil, meminta kafir-kafir itu untuk keluar hadu tanding. Tapi nggak ada yang keluar. Mereka mengatakan, kami tidak akan keluar dari benteng seorang pun. Jika kalian terus mengepung kami, maka kami akan bertahan dalam benteng. Karena di dalam benteng ini ada makanan yang cukup untuk setahun makan. Ya, ketika makanan kami habis, kami akan keluar berperang melawan kalian. Jadi mereka nggak mau menyerah. Ketika itu faramahumur Rasul, maka melempar akan mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bil manjanik. Nabi melempar mereka dengan manjanik. Manjanik itu semacam alat perang, alat pelempar batu. Nah, tapi ada juga dulu, ini kalau dulu melempar batu, bukan melempar bola api. Seiring perkembangan zaman, manjanik digunakan untuk melempar bola api juga. Ini kalau cerita di sini nomor 2, al-manjanik alatu harbiyah kanu yarmuna bihal hijarah, yang digunakan untuk melempar batu. Jadi
Nabi, maksudnya pasukan kaum muslimin, melempar mereka dengan batu-batu. Wahasarahu, mengepung ianya Nabi akan mereka sama niyata asyara yauman, 18 hari. 18 hari Nabi mengepung mereka. Mereka tetap nggak keluar dan benteng mereka nggak bisa ditembus. Ketika itu Nabi memerintahkan salah seorang sahabat untuk menyeru barang siapa yang mau keluar dari benteng, maka kami akan memberikan keamanan untuknya, nggak akan diperangi. Ada lebih kurang 15 orang keluar dari kafir itu, keluar dari benteng bergabung dengan Nabi. Kemudian di antara mereka ada yang berkata, itu umpama umpama harimau dalam kandangnya. Kalau dia berkata kepada Nabi, mereka itu yang dalam benteng anggaplah seperti harimau, sa'lab sebenarnya. Seperti rubah dalam sarangnya. Jikalau kita pantau terus bisa ditangkap, tapi jikalau dibiarkan pun tidak akan membahayakan. Nah, karena itu nanti Nabi meninggalkan mereka, enggak melanjutkan pengepungan. Sesudah 18 hari Nabi mengepung mereka, summa tarakahum. Kemudian meninggalkannya Nabi akan mereka fi husunihim, di dalam benteng-benteng mereka. Mereka dibiarkan tertinggal di situ. Waqala, dan berkata ianya Nabi, disinilah Nabi berdoa, Allahumma hdi Saqifan, ya Allah beri petunjuk olehmu akan Saqif. Wa'ti bihim muslimin, datangkan olehmu dengan mereka ya Allah muslimin, hal keadaan mereka yang muslim. Nah, nanti banyak di antara mereka yang masuk Islam. Waraja'a ilal Ji'ranah, dan kembali ia Nabi ke Ji'ranah. Nabi kembali ke Ji'ranah. Ji'ranah ini satu tempat yang di tempat ini Nabi menyimpan harta rampasan perang di perang Hunain. Karena dalam perang Hunain itu, ini satu tempat dekat Mekah, Ji'ranah. Ji'ranah satu tempat dekat Mekah. Nabi kembali ke Ji'ranah litaksimi sabi Hunain, untuk membagikan tawanan-tawanan Hunain. Jadi dalam perang Hunain ini luar biasa sebelumnya. Jadi mereka membawa semua onta-ontanya, hartanya, lembunya semua dibawa. Ada 40.000 ekor onta. Ada sekitar 24.000 ekor onta, 40.000 ekor kambing, semuanya dibawa. Istri-istrinya, anak-anaknya dibawa dalam perang. Ada di antara mereka menyatakan gak usah dibawa anak istri, mereka kekeh harus dibawa supaya laki-lakinya semangat untuk berperang, membela harta dan istrinya. Tapi pada akhirnya mereka kabur juga. Karena itu harta rampasan perang dalam perang Hunain ini sangat banyak sekali, melimpah ruah. Jadi Nabi kembali dari Taif singgah di Ji'ranah untuk membagikan tawanan-tawanan Hunain. Nah, di antara tawanan-tawanan ini, tawanan Hunain ini, ada juga yang berasal dari suku ibu angkat Nabi, yaitu Bani Sa'ad. Nabi Sa'ad dulu kan punya ibu angkat, Halimatus Sa'diyah, ada di sini. Sebahagiannya menjadi tawanan. Wa ba'da ayyamin, dan sesudah beberapa hari datang kepada Nabi wafdu Hawazin. Datang kepada Nabi oleh utusan dari Hawazin, hal keadaan mereka yang muslim. Nah, jadi ketika Nabi masih di Ji'ranah ini, datang utusan dari suku Hawazin yang tadi kalah perang, kabur. Datang kembali menyatakan masuk Islam. Dalam kitab Nurul Yakin panjang ceritanya, mereka mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, di antara orang-orang yang engkau tawan itu ada bibi, ibu, dan anak-anak kami. Engkau juga punya hubungan dengan mereka sebagai ibu susu dan segala macamnya, panjang lebar. Kemudian Nabi fakhayyarahum bainas sabi wal mal, maka menawarkan ianya Nabi akan mereka, khayyara, menawarkan pilihan ianya Nabi akan mereka, bainas sabi, antara tawanan dan harta. Kemudian Nabi menyatakan, kalian memilih tawanan atau memilih harta kalian? Mereka menyatakan, kami lebih memilih tawanan, bibi, paman dan ibu kami. Enggak usah dibahas tentang harta, kambing, onta, segala macam. Akhirnya mereka membawa semua tawanan-tawanan itu. Mereka muslim. Nanti ada panjang cerita di sini. Nabi menyatakan, semua harta rampasan yang jatah saya kembalikan kepada kalian. Yang jatah Bani Abdul Muttalib juga saya kembalikan kepada kalian. Ada juga sebahagian sahabat-sahabat yang lain yang ikut mengembalikan seperti Nabi. Ada juga yang tidak mau mengembalikan.
Jadi disinilah nanti Nabi ada kisahnya. Nabi memberikan kepada mu'allaf, kepada orang-orang yang baru masuk Islam seperti Abu Sofyan, diberikan 100 ekor onta, kepada Muawiyah anak Abu Sofyan diberikan 100 ekor onta, kepada Yazid dan lain-lain. Di sini nanti ceritanya. Coba nanti baca di kitab Nurul Yakin. Panjang ceritanya bagaimana Nabi membagi harta warisan. Sehingga nanti kaum Ansar ada cerita di depan. Kaum Ansar merasa sedih. Merasa sedih kenapa Rasulullah tidak memberikan kita apa-apa, yang diberikan semuanya kepada kaum Quraisy. Nanti disitulah Nabi berceramah panjang lebar. Apakah kalian tidak rela mereka pergi membawa kambing, onta, segala macam, sementara kalian, hai Ansar, pergi membawa Nabimu Muhammad SAW. Disitulah nanti kaum Ansar menangis sedih. Kemudian Nabi juga menyatakan di situ beliau sangat mencintai Ansar. Andaikan Ansar menempuh satu lembah, orang lain menempuh satu lembah yang lain, Nabi akan mengikuti orang Ansar. Panjang ceritanya. Saya nggak hafal juga kalau tidak melihat teksnya. Fakhtarus sabiya, maka memilih oleh mereka akan tawanan, watarakul amwal, dan meninggalkan oleh mereka akan harta. Limadza sarar Rasul? Kenapa berjalanlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Taif, ke Taif? Karena untuk mencari kafir-kafir yang lari dari perang Hunain. Aina wajadal a'da? Di mana mendapati ya Nabi akan para musuh? Ba'da dukhuluhi, sesudah masuknya Nabi ke Taif. Nabi mendapati musuh di dalam benteng. Madza fa'alal a'da? Apa yang diperbuat oleh musuh? Hainama, ketika mereka melihat kaum muslimin. Mereka melempar kaum muslimin hingga meninggal 12 orang kaum muslimin. Madza fa'ala Rasul? Apa yang telah diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama mereka? Nabi mengepung mereka. Man ja'ahu wa huwa fil Ji'ranah. Siapa yang datang kepada Nabi sementara Nabi di Ji'ranah? Datang utusan dari Hawazin. Ini sedikit lagi biar sampai khulasa. Pelajaran ke-36, merujuk Rasul, kembalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, ke Madinah. Nabi kembali ke Madinah. 1. Aqamar Rasul, tinggallah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah, di Ji'ranah, salasa asyarata lailatan, 13 hari, 13 malam. Jadi 13 hari 13 malam Nabi tinggal di Ji'ranah sambil membagikan harta rampasan Hunain yang sangat banyak sekali. Sebagian besarnya Nabi berikan kepada mu'allaf, orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam, yaitu At-Tulaqa. Summa tamara, kemudian berumrah ya Nabi, minha, darinya Ji'ranah. Dari Ji'ranah Nabi berangkat untuk melakukan umrah ke Mekah. Wadakhala Mekah, masuk ianya Nabi ke Mekah. Fatofa, maka tawaf ianya Nabi. Wastalama, mengecup ya Nabi al-hajar al-aswad, akan hajar aswad. Nabi mengecup hajar aswad. Summa raja'a ilal Madinah min lailatih, kemudian kembali ianya Nabi ke Madinah min lailatihi, dari malamnya. Langsung pada malam itu Nabi kembali ke Madinah. Wa kanat muddatu ghiyabihi anha syahraini wa sittata asyara yauman, dan adalah masa gaibnya Nabi darinya Madinah itu 2 bulan 16 hari. Jadi Nabi meninggalkan Madinah selama 2 bulan 16 hari. Perjalanan yang sangat panjang sekali melalui berbagai macam peperangan. Fathu Mekah, perang Hunain, perang Taif. 3. Wa ba'da ruju'ihi, dan sesudah kembalinya Nabi alaihi salatu wasalam, arsalas saraya, mengirimnya Nabi akan pasukan-pasukan. Pasukan-pasukan litadu'wa, supaya mengajak ayahnya pasukan ba'dal kabail, sebahagian kabilah-kabilah ilal Islam, untuk masuk Islam. Nabi terus berdakwah, mengirim pasukan-pasukan untuk mengajak kabilah-kabilah di sekitar Madinah untuk masuk Islam. Fa'aqbalatil wufud, maka datanglah oleh utusan. Ini nanti disebut dengan tahun utusan. Datanglah oleh utusan dari berbagai macam daerah. Tadkhulu fi dinillah, yang masuk ianya, hal keadaan utusan itu masuk ia fi dinillah, dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong orang masuk Islam. Wan tasyaral islamu fi biladil Arab, dan menyebarlah oleh Islam di negeri-negeri Arab. Wa akhadzal muslimuna yatahayyaun, masuklah kaum muslimin, yatahayyaun, hal kaum muslimin itu mereka bersiap-siap, linasyirid dakwah, untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan agama Islam. Wa hidayatil bashar, untuk menunjuki manusia
fil aqtaril ukhra, pada pelosok-pelosok wilayah yang lain. Nah, ini makin dekat dengan khatam. Ini kitab ini kelihatannya pembahasannya sampai wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dikit lagi ini as'ilah. Kam aqama, berapa lama menetaplah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Ji'ranah. Nabi tinggal di Ji'ranah selama 13 hari 13 malam. Mata raja'a ilal Madinah, kapan kembali ianya Nabi ke Madinah? Nabi kembali ke Madinah sesudah meninggalkan Madinah selama 2 bulan 16 hari. Wa kam kanat muddatu, ini kapan kembali ianya Nabi ke Madinah? Nabi kembali ke Madinah sesudah melakukan umrah dulu. Yang dikenal dengan umrah Ji'ranah, karena Nabi berangkat umrah dari Ji'ranah. Wa kam kanat, berapa lama adalah masa gaibnya Nabi dari Madinah? 2 bulan 16 hari. Madza fa'ala, apa yang diperbuat oleh Nabi sesudah kembalinya Nabi ke Madinah? Nabi mengirimkan pasukan untuk berdakwah, mengajak orang-orang sekitar untuk masuk Islam. Madza fa'alal muslimun inda zalik, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu? Kaum muslimin juga mulai mempersiapkan segalanya untuk mulai berdakwah dan menyebarkan Islam. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.